Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Apri Mirantika, NPM 25411121. Kelas Manajemen 25CX. Di sini saya akan mengerjakan tugas Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Adnan Siregar. Haji dan Umroh. Pengertian haji. Nah, mungkin di sini banyak yang belum tahu dan bertanya-tanya tentang apa sih haji itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang haji. Haji ada dua penjelasan, yaitu secara istilah haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah tertentu sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan. Pengertian haji yang kedua adalah secara bahasa. Kata haji berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hajj yang berarti menyengaja sesuatu. Dalam hal ini, menyengaja itu artinya mengunjungi Ka'bah di Mekah. Hukum ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Imran ayat 97 yang di dalamnya itu menyatakan bahwa mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah atau Ka'bah. Syarat-syarat haji. Yang pertama, Islam. Berarti orang yang akan pergi berhaji wajib beragama Islam. Yang kedua, baligh. Baligh adalah dewasa. Berarti anak-anak yang belum baligh tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi jika mereka tetap melaksanakannya, ibadah tersebut dianggap sunnah dan tetap mendapatkan pahala. Meskipun sah, anak-anak yang sudah berhaji tetap harus melaksanakan haji ketika mereka sudah baligh atau sudah dewasa, karena pada saat itulah hukumnya haji menjadi wajib. Dan yang ketiga, berakal sehat. Berarti orang gila yang memiliki gangguan jiwa tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, karena mereka tidak mampu untuk melaksanakan dan memahami ibadah haji. Dan yang keempat, merdeka. Merdeka berarti memiliki hak atas diri sendiri. Yang kelima, mampu secara fisik dan finansial. Rukun haji. Yang pertama, ihram. Ihram diartikan sebagai niat yang menyatakan kesungguhan seseorang untuk memulai ibadah haji dengan mengenakan kain ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Ini merupakan puncak dari seluruh prosesi ritual ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu para jamaah berdiam diri di padang tanah Arafah mulai dari tergelincirnya matahari hingga waktu subuh di tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang ketiga, tawaf ifdah. Ibadah tawaf ifdah merupakan ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah berada di bagian kiri jamaah haji. Yang keempat, syai, yaitu berjalan mulai dari Bukit Syafa ke Bukit
Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Perjalanan dimulai dari Bukit Syafa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kelima itu ada tahallul atau memotong rambut. Tidak hanya sekedar memotong rambut saja, tetapi ini merupakan tanda bahwa selesainya rangkaian ibadah haji. Dan yang keenam, tertib, yaitu berurutan. Macam-macam haji. Yang pertama, haji tamatu, yaitu umrah terlebih dahulu, kemudian haji. Yang kedua, haji ifrad, yaitu haji terlebih dahulu, kemudian umroh. Yang ketiga, haji kiron, yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Pengertian umroh. Umroh adalah kunjungan ke Baitullah yang bisa dilakukan kapan saja dengan rangkaian ibadah tertentu. Hukum umroh. Hukum umroh termasuk dalam kategori ibadah sunnah muakkad, yang berarti sangat dianjurkan dan ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak wajib, melaksanakan umroh memberikan pahala besar dan manfaat spiritual bagi individu muslim. Syarat umroh yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu secara fisik dan finansial. Selain itu, ada tambahan syarat spesifik untuk wanita, yaitu mahram. Berarti wanita harus didampingi oleh mahram atau saudara dekat saat melakukan umroh. Rukun umroh. Yang pertama, ihram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sya'i. Dan yang keempat, tahallul. Perbedaan haji dan umroh. Umroh sering disebut sebagai haji kecil karena memiliki kemiripan dalam beberapa aspek dengan haji, namun terdapat beberapa perbedaan, yaitu 1. Waktu pelaksanaan. Umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, sedangkan haji hanya dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Kedua, ritual tambahan. Haji memiliki lebih banyak ritual dan syarat dibandingkan umroh, seperti wukuf di Arafah dan mabit di Mina. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ibadah haji dan umroh adalah dua bentuk pengabdian yang sangat dianjurkan dalam Islam. Masing-masing memiliki syarat, rukun, dan tata cara pelaksanaan yang harus dipahami oleh setiap muslim. Melalui pelaksanaan ibadah ini, umat Islam dapat mendekatkan diri kepada Allah serta menginternalisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.